Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Fahmi, Prodi Hukum Keluarga Islam. Hari ini saya akan membahas materi tentang register perkara. Register berasal dari kata registrum, yang berarti buku daftar yang memuat secara lengkap dan terperinci mengenai suatu hal atau perkara, baik yang bersifat pribadi maupun register umum, seperti register perkara, register catatan sipil, ataupun lain-lainnya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi register perkara. Dengan dipergunakan pola baru tentang register perkara, maka akan mudah diketahui fungsi-fungsi dari register perkara. Yang pertama ialah uraian tentang keadaan perkara sejak semula didaftarkan sampai dengan diputus serta sampai putusan dilaksanakan. Yang kedua, gambaran tentang kegiatan hakim dan panitera yang pada akhirnya dapat diketahui data-data pribadi yang jelas, dan ini dapat dipergunakan sebagai penilaian dalam hal mutasi para hakim dan panitera. Yang ketiga, gambaran tentang formasi hakim dan panitera sehingga dapat diketahui kebutuhan tenaga hakim dan panitera yang harus dipenuhi pada setiap pengadilan agama. Yang keempat, terhindarnya dari sikap keraguan terhadap data-data dan pusat ingatan serta sumber informasi. Dan yang terakhir, sebagai monitoring hilangnya berkas perkara. Adapun macam-macam register di pengadilan agama. Yang pertama ada register induk perkara gugatan. Yang kedua ada register induk perkara permohonan. Yang ketiga ada register permohonan banding. Yang keempat ada register permohonan kasasi. Dan yang kelima ada register permohonan kembali atau PK. Yang keenam ada register surat kuasa. Yang ketujuh ada register penyitaan barang tidak bergerak. Yang kedelapan ada register penyitaan barang bergerak. Yang kesembilan ada register eksekusi. Dan yang ke-10 ada register akta cerai. Dan yang terakhir ada register permohonan pembagian peninggalan di luar sengketa. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian pengisian buku register. Selama ini sering kita jumpai buku register perkara di pengadilan agama tidak dikerjakan secara serius. Ada kesan seolah-olah buku register itu bukanlah hal penting dalam penyelesaian suatu perkara. Hal-hal yang kita dapati dalam pelaksanaan pengisian register di pengadilan agama sebagai berikut. Yang pertama, petugas pengisian buku register perkara tidak profesional dan ada kesan mengabaikan. Yang kedua, pengisian kolom-kolom masih banyak kosong, sedangkan perkara sudah diputus dan sudah dimutasi. Yang ketiga, penulisan kolom-kolom buku register ada kesan tidak terbaca karena penulisannya tidak baik. Ada juga tinta yang dipergunakan berbeda-beda sehingga tidak mencerminkan estetika sama sekali. Dan yang terakhir, dalam penulisan masih mempergunakan retype untuk menghapus tulisan yang salah, dan masih juga kita jumpai coret-coret yang tidak disertai dengan paraf. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perlu ditunjuk petugas pengisian buku register itu dengan tenaga yang profesional dan penuh tanggung jawab dalam mengerjakannya, agar kolom-kolom dalam buku register dapat segera terisi dengan tertib dan benar, serta tepat waktu. Maka segala kegiatan persidangan hendaknya kegiatan-kegiatan tersebut dimasukkan dalam instrumen-instrumen dan instrumen setiap mutasi kegiatan perkara yang diserahkan kepada petugas yang mengisi kolom-kolom register secara kontinu. Baik, yang terakhir ada penyimpanan buku register. Penyimpanan buku register selama ini dirasakan mengalami kesulitan karena formatnya yang terlalu panjang. Hampir setiap pengadilan merasakan kesulitan ini. Akibat dari kesulitan menyimpan buku register ini, maka buku register sering disimpan begitu saja di atas meja yang kurang perawatannya. Padahal buku register ini merupakan akta autentik yang harus dipelihara dengan rapi dan harus terhindar dari kerusakan. Jalan keluar yang terbaik untuk menyimpan buku register ini adalah membuat lemari khusus untuk menyimpan buku register ini. Lemari khusus ini dibuat menurut ukuran register yang akan dibuat nanti. Dengan demikian, kekhawatiran rusaknya register perkara tersebut dapat terhindari. Yang jelas, buku register itu harus disimpan dengan rapi dan harus dijaga keasliannya, serta harus terhindar dari kerusakan
sehingga data-data yang ada dalam buku register dapat terus dipelihara. Baik, sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.